Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, judul materinya yaitu interaksi sosial. Sebelumnya, perkenalkan, kami anggota kelompok 3 dengan saya Dwi Yeningsih Rahmi Aprila dan rekan saya Elsya Erlanda. Baiklah, masuk pada pembahasan pertama. 1. Pengertian. Interaksi sosial adalah proses saling berhubungan, bertukar informasi, dan saling mengaruhi antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Interaksi sosial juga mencakup segala bentuk komunikasi, kontak fisik, serta dinamika hubungan antara individu atau kelompok yang dapat membentuk pola-pola perilaku sosial. 2. Faktor yang mendasari interaksi sosial. Faktor imitasi dalam interaksi sosial mencakup kecenderungan manusia untuk meniru perilaku atau pola-pola yang dianggap positif atau dihormati dalam suatu kelompok atau masyarakat. Imitasi ini dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk diterima atau merasa tergolong dalam lingkungan sosial tertentu. Contohnya, ketika seseorang meniru gaya berpakaian, bahasa, atau perilaku positif dari individu atau kelompok yang dihormati dalam komunitas mereka. Selanjutnya, faktor sugesti. Faktor sugesti dalam interaksi sosial mencakup pengaruh yang timbul dari saran atau ide yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, yang kemudian memengaruhi cara mereka berpikir atau bertindak. Contohnya, dalam situasi kelompok, seseorang dapat terpengaruh oleh gagasan atau pendapat mayoritas yang munculkan perubahan dalam perilaku mereka. Selanjutnya, faktor identifikasi, yaitu faktor identifikasi dalam interaksi sosial melibatkan dorongan manusia untuk mengidentifikasi diri dengan individu atau kelompok tertentu. Seringkali karena adanya kesamaan atau rasa afiliasi. Misalnya, seseorang bisa terlibat dalam interaksi sosial karena mereka merasa terhubung atau mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai, tujuan, atau karakteristik yang dimiliki oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Simpati. Faktor simpati dalam interaksi sosial melibatkan perasaan positif atau empati terhadap orang lain, yang dapat memotivasi individu untuk berinteraksi dan membentuk hubungan. Misalnya, ketika seseorang merasa simpati terhadap teman yang mengalami kesulitan, hal tersebut dapat mendorong mereka untuk memberikan dukungan emosional, mendengarkan, atau menawarkan bantuan jika diperlukan. Tindakan tersebut mencerminkan respon positif terhadap perasaan simpati yang memperkuat ikatan sosial antara individu tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, bentuk persuasi, yaitu mempengaruhi orang lain melalui argumen atau pendekatan persuasif. Yang kedua, yaitu bentuk interaksi online, seperti komunikasi dan interaksi melalui platform digital dan media sosial. Yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial komunikasi verbal dan nonverbal, artinya pertukaran informasi melalui kata-kata atau ekspresi tubuh. Yang keempat, yaitu bentuk interaksi sosial identifikasi, mengidentifikasi diri dengan kelompok atau individu tertentu. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk interaksi sosial isolasi, yaitu pemisahan diri dari interaksi sosial dengan kelompok tertentu. Bentuk-bentuk interaksi sosial melibatkan komunikasi, perilaku, dan dinamika antara individu atau kelompok. Semua bentuk tadi, yaitu bentuk persuasi dan bentuk interaksi online, bentuk komunikasi verbal dan nonverbal, juga bentuk identifikasi, dan yang terakhir bentuk isolasi, mencerminkan kompleksitas hubungan sosial dalam masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 3, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi.